Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Bunda Allah, Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Pastor Niko, kami persilahkan. Terima kasih Bu Boru Pasaribu yang telah memberikan waktu kembali kepada saya pada malam hari ini. Terima Bapak kasih, Ibu, Pastor. saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini adalah pesta kerahiman ilahi. Karena kita besok akan berpesta. Kutipan kitab suci yang saya ambil untuk mengawali renungan kita malam ini dan pengajaran kita malam ini, saya ambil dari teks bacaan kedua besok, yakni dari surat Rasul Yohanes yang kedua, yakni bab 5 ayat 1 sampai 5. Maaf, dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adalah suatu kegembiraan bagi kita dalam salah satu doa yang dihunjukkan oleh Yesus kepada Santa Faustina berbunyi, darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus diperingati oleh gereja selama 50 hari yang ditutup dimahkotai dengan Pentakosta. Tetapi selama 8 hari berturut-turut disebut sebagai Oktav Paskah. Dan Oktav Paskah itu ditutup besok. Besok hari terakhir Oktav Paskah yang dimahkotai dengan pesta kerahiman ilahi. Kita memperpanjang sukacita kebangkitan Kristus selama 8 hari sampai besok hari Minggu kerahiman ilahi atau hari Minggu Paskah yang kedua. Perayaan yang meriah merupakan tingkatan tertinggi dalam pesta-pesta liturgis. Selama perayaan Ekaristi dalam Oktav Paskah, seperti juga pada hari Minggu, kemuliaan selalu kita nyanyikan. Jadi kalau kita misa harian pun pada masa Oktav Paskah, kemuliaan itu selalu dinyanyikan atau sekurang-kurangnya diucapkan. Dan di akhir setiap misa selama Oktav Paskah selalu dikatakan, misa selesai, haleluya, haleluya.
Dan umat juga mengatakan, syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Selama oktav Paskah, haleluya, haleluya senantiasa dikidungkan, dinyanyikan. Mau menyatakan betapa kita bersuka cita. Kristus telah bangkit menyelamatkan kita. Oktav Paskah itu dimahkotai pada Minggu Kerahiman Ilahi, pada pesta Kerahiman Ilahi, yang dengan jasa yang sangat agung dan mulia oleh Paus kita yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II. Tradisi Oktav Paskah telah berakar secara kuat dalam Perjanjian Lama. Jadi bukan buatan gereja modern. Oktav Paskah itu sudah berakar dalam Perjanjian Lama. Ada banyak sekali pesta dan perayaan orang Yahudi yang berakhir dalam 8 hari. Misalnya perayaan Paskah Yahudi dan Hari Raya Tabernakel. Dalam tradisi gereja Katolik, kita juga merayakan 8 hari perayaan Natal atau Oktav Natal. Sampai ditutup nanti pada Hari Raya Epifania. Dan 8 hari perayaan Paskah, Oktav Paskah, seperti yang sudah kita mulai. Dan besok akan selesai Oktav Paskah itu. Bacaan Injil yang dibacakan selama Oktav Paskah diambil dari perikop-perikop yang berhubungan dengan berbagai penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Bacaan-bacaan itu mengundang kita untuk merenungkan, merefleksikan berbagai kisah kebangkitan, dan dengan begitu untuk memperpanjang sukacita kebangkitan dalam hati kita selama 8 hari berturut-turut. Setiap hari selama 8 hari itu kita berseru dengan suara lantang. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Dan Oktav Paskah itu, saudara-saudariku yang terkasih, akan berakhir di hari Minggu kedua masa Paskah, yakni Hari Raya Kerahiman Ilahi. Hari Minggu Kerahiman Ilahi ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam perayaan Ekaristi ketika beliau mengkanonisasi santa kita yang tercinta, Suster Faustina Kowalska. Pada waktu itulah Santo Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa sejak hari itu ke depan di seluruh gereja Katolik, Minggu kedua Paskah akan disebut sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Tepatlah kiranya penetapan ini, terutama kita berada di puncak Oktav Paskah. Kebangkitan Tuhan itu, sukacita Paskah itu, kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena berkat kasih Allah, berkat kuasa Allah, belas kasih-Nya, karena kerahimannya kita ditebus oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita menerima pengampunan dosa. Pada Minggu Kerahiman Ilahi, bila kita sungguh-sungguh mau mengakukan dosa kita, bahkan kita menerima indulgensi penuh, penghapusan dari siksa-siksa dosa kita. Seperti pernah saya katakan, ada 3 syarat untuk memperolehnya. Pertama, mengaku dosa. Yang kedua, menerima komuni pada pesta kerahiman ilahi. Dan yang ketiga, berdoa untuk wujud-wujud Sri Paus. Betapa bahagianya kita. Pada puncak pesta itu, pada mahkota Paskah itu, kita menerima kerahiman ilahi yang luar biasa sebagai puncak kegembiraan kita pada Oktav Paskah. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, kerahiman adalah dimensi cinta yang tak terhindarkan. Dia menyebut kerahiman sebagai tanda, sebagai nama kedua dari cinta. Cinta kasih Allah sungguh nyata dalam kerahimannya, dan ini nyata dialami dalam peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Inilah yang kita maksudkan dengan hidup dan mengaktualisasi dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan gereja itu sendiri. Tepatlah kiranya penetapan ini, bahwa seperti dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, anugerah Paskah yang diterima gereja dari Kristus yang bangkit dan yang dipersembahkan kepada umat manusia
adalah tak lain tak bukan belas kasih Allah itu sendiri, kerahiman Allah itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih itu adalah bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita sampai sekarang. Dan kita bersyukur pesta kerahiman ini kita rayakan besok. Tuhan Yesus memberitahu Santa Faustina 3 jalan bagaimana kita dipanggil untuk mempraktekkan belas kasih dan kerahiman ilahi kepada manusia, yakni melalui tindakan nyata, melalui tutur kata, dan melalui doa-doa kita. Mengasihi dan mencintai seperti yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah bisa dilepaskan dari praktek kasih kepada sesama. Tuhan Yesus menegaskan dalam sabda bahagia bahwa orang yang berbahagia adalah yang lemah lembut, murah hati, dan membawa kedamaian. Saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita melantunkan Mazmur 118 yang menyatakan kemurahan hati dan kerahiman Allah, yakni Dia yang telah membebaskan Israel dari Mesir. Mazmur ini menggambarkan rasa syukur kita kepada cinta Allah yang tak pernah berkesudahan dan kerahimannya yang terus membebaskan kita dari berbagai belenggu dosa dan persoalan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam puncak devosi kerahiman ilahi, yakni pesta kerahiman ilahi. Barang siapa berdevosi kerahiman ilahi, pesta kerahiman ilahi adalah puncak sukacita kita. Di sana Allah sungguh-sungguh menebus kita, mendamaikan kita dengan dirinya. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan meleburkannya dalam belas kasih dan kerahimannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari tetap optimis, mengerti betapa Allah mengasihi kita. Dan Yesus berkata melalui Santa Faustina yang dicatat dalam buku hariannya nomor 420. Yesus berkata, pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku yang terdalam dan diperteguh oleh kedalaman belas kasihku yang paling lemah lembut. Dan Yesus berkata, adalah kehendakku agar pesta ini dirayakan dengan hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dia juga mengatakan, aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa. Teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, kata Yesus kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Sekali lagi saya katakan, pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku itu. Tercatat dalam buku catatan harian Santa Faustina nomor 699. Saudara-saudariku yang terkasih, yang kukasihi, hatiku begitu dekat dengan kalian saat ini. Meskipun Bapak, Ibu, saudara-saudariku jauh di mata, tetapi sekarang sangat dekat di hati saya, walaupun kita berada lewat Zoom ini. Kita berada pada puncak rahmat mahkota devosi dan iman kita besok. Allah begitu berbelas kasih kepada kita. Dan dikatakan oleh Yesus, agar lukisan yang Maha Rahim itu mendapat tempat terhormat yang istimewa pada pesta kerahiman ilahi. Sebagai suatu sarana pengingat yang kelihatan atas segala yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan juga sebagai sarana pengingat bagi kita akan apa yang Dia kehendaki bagi kita sebagai balasannya, yakni cinta kita, menaruh belas kasih kita kepadanya, dan belas kasih kepada sesama. Yesus berkata dalam Injil Matius, apa yang kau lakukan kepada seorang saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Belas kasih itu kau tunjukkan kepada sesamamu, itu kau lakukan untuk aku. Saudara-saudariku yang terkasih, buku catatan harian Faustina mencatat nomor 341, aku menghendaki lukisan itu diberkati dengan hikmat pada hari Minggu pertama sesudah Paskah.
Aku menghendaki lukisan ini dihormati secara umum agar setiap jiwa dapat tahu dan mengenalnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Rahim. Inilah pesta kerahiman. Inilah pesta kita. Inilah rahmat Paskah bagi kita. Tuhan menebus kita dengan darahnya, mengampuni dosa-dosa kita. Betapa kita bahagianya sebagai putra dan putri Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saudara-saudariku berada, mari tetap bersatu hati, semakin yakin Allah mengasihi kita dengan cinta yang sehabis-habisnya lewat pesta kerahiman ilahi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pesta. Mari kita serahkan hati kita, diri kita yang rapuh, kelemahan kita ke dalam lubuk kerahiman Tuhan Yesus. Dia akan mengampuni kita, melindungi kita, mencintai kita, dan menyucikan kita. Tuhan pasti mencintai kita, menebus kita dari segala dosa kita. Inilah pesta kita, pesta kerahiman ilahi. Selamat pesta Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkatimu sekalian. Amin. Terima kasih banyak Pastor Niko. Sudah begitu jelas memberikan renungan kepada kami tentang pesta kerahiman. Besok itu seluruh dunia merayakan pesta kerahiman Allah. Mari Bapak Ibu, kita persembahkan yang terbaik pada hari pesta ini. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa, semua jiwa-jiwa yang suam-suam kuku dan juga semua jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Karena sesuai dengan perkataan Yesus, bahwa besok akan terbuka luas samudra kerahiman ilahi dari hati Yesus yang lemah lembut. Hanya itu yang dapat saya rangkumkan, karena saya tahu, saya percaya hari ini sahabat-sahabat keluarga LPF sedang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar pesta kerahiman ilahi. Mari Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin ada sharing selama novena 9 hari ini, mungkin ada pengalaman iman. Mari Bapak Ibu. Mari. Selamat malam, Pastor Niko. Selamat malam, Ibu. Pastor Niko. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Saya Catherine. Ya, selamat malam, Pastor. Pastor, boleh saya bertanya, Pastor? Silakan Ibu Catherine. Ya, begini, Pastor. Kita Katolik, kita percaya ada purgatorium ya, Pastor ya. Kalau Kristen, Metodis, orang itu tidak ada percaya purgatorium ini ya, Pastor? Ya, benar. Halo? Ya, benar ya, Pastor. Misalnya, Pastor harus dimurnikan di purgatorium ya, Pastor? Ya, ya Ibu. Nggak mungkin bisa langsung naik ke surga ya, Pastor. Mesti jiwanya dimurnikan, ditahirkan di purgatorium, siapapun juga, Pastor. Semalam saya dengar Pastor cerita, jiwa-jiwa itu sangat disiksa, menderita di purgatorium. Dengan apa kita dapat menolong mereka, Pastor? Kita berdoa, kita kirim intensi misa, buat misa untuk mereka ya, Pastor. Atau dengan cara apa kita bisa menolong jiwa-jiwa di dalam purgatorium, Pastor?
Ya, Mohon Pastor menjelaskan. terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang bagus sekali, Ya, kita hanya bisa menolong jiwa-jiwa di purgatorium dengan doa-doa kita, dengan silih-silih kita, dengan mati raga, dengan puasa kita, dan juga dengan merayakan misa untuk mereka. Doa-doa kita, doa rosario kita, novena kita, indulgensi yang kita terima untuk mereka, lewat silih-silih dosa yang kita buat, lewat puasa kita, lewat amal saleh kita. Tetapi semua itu bukan tergantung dari kekuatan kita. Walaupun kita membuatnya, kita tidak boleh berpikir bahwa itu karena kesalehan kita. Tetapi itu adalah tetap karena anugerah penebusan Kristus untuk mereka. Kita sebagai saudaranya yang masih berjuang di dunia, kitalah yang bisa mendoakan mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk diri mereka sendiri. Maka kita mendoakan mereka dari dunia, dan kita juga mohon doa para kudus untuk mendoakan mereka agar mereka segera diselesaikan hukumannya di api penyucian. Dan indulgensi yang kita terima pada pesta kerahiman ilahi, salah satu tujuannya adalah untuk menghapus siksa-siksa dosa temporal yang telah kita akukan dalam pengakuan dosa. Artinya, setelah kita mengaku dosa, kita nanti kalau kita meninggal, kita masih harus mempertanggungjawabkan semuanya itu, dan kita masih harus dimurnikan. Maka indulgensi yang kita terima itu adalah penghapusan atas siksa-siksa itu. Bila kita telah menerima indulgensi, maka kita akan dihapuskan siksa-siksa itu nanti di api penyucian. Itu semua adalah berkat penebusan Kristus lewat hak otoritatif yang diberikan kepada gereja lewat para rasul. Dan besok dalam Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Inilah kuat kuasa dari sakramen imamat, dari sakramen tahbisan pelayanan yang diberikan oleh Kristus kepada gereja lewat para rasul. Dan para rasul itu diteruskan oleh para uskup, dan para uskup itu dibantu oleh para imam dalam pelayanan-pelayanan sakramen demi keselamatan jiwa-jiwa umat beriman. Maka setiap orang Katolik, entah apapun statusnya, baik imam, awam, uskup, dan semuanya itu, bila dia menerima pengakuan dosa pada Minggu Kerahiman Ilahi, menyambut komuni, dan berdoa bagi wujud Sri Paus, maka dia akan memperoleh indulgensi, penghapusan atas siksa-siksa dosa temporal yang dia akan pertanggungjawabkan kelak di surga. Itulah jawaban saya, Ibu Katrin yang baik. Bahwa kita hanya bisa mendoakan Terima kasih. mereka, ya, kita bisa mendoakan mereka dengan doa-doa kita. Dengan itulah kita menolong mereka sebagai satu umat beriman. Karena hubungan kita dengan mereka tidak putus. Kita tetap bersaudara. Umat Protestan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara orang hidup dan mati. Tetapi bagi kita, kita yang disatukan dalam Kristus, Kristus adalah kepala gereja dan kita anggota-anggotanya. Dan anggota-anggota itu ada yang masih hidup di dunia, ada yang sudah berbahagia di surga, ada yang masih berjuang di api penyucian. Oleh sebab itu, kita semua adalah anggota gereja yang tetap berhubungan satu sama lain. Hubungan kita dengan orang-orang yang meninggal, dengan sanak keluarga kita, dengan sahabat kita, tetap ada sampai saat ini. Kita tidak terputus karena kita disatukan oleh Kristus kepala kita. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih, Ibu. Boleh saya lanjutkan pertanyaan Ibu Katrin tadi sedikit, Pastor? Terima kasih, Ibu. Silakan, Ibu Elizabeth. Ya, begini Pastor. Setelah saya mendengar penjelasan Pastor, berarti indulgensi yang kita terima besok ini setelah 9 hari berturut-turut kita melakukan novena kerahiman ilahi untuk diri kita sendiri ya Pastor yang akan datang. Iya, untuk diri kita sendiri dan juga bisa kita intensikan untuk diri orang lain. Ya. Untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian.
Iya. Ya, Ya. jadi kita juga mendapat nanti indulgensinya ya, Pastor. Terima Indulgensi, kasih, benar, Pastor. benar. Atas Iya. jawaban, Pastor. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya, sama-sama Bu Minar. Dorencia, adakah anak kami Dorencia hadir pada malam hari ini? Iya, Bu. Silakan Dorencia. Shalom, selamat malam semuanya untuk ibu-ibu dan pastor dan untuk suster. Saya akan share sedikit mengenai novena kerahiman ilahi. Baik. Begitu besarnya kemurahan Tuhan untuk saya pribadi. Sudah lama memang pengen tahu apa itu purgatorium, apa yang terjadi di sana. Dan memang saya tidak mengikuti novena ini secara 9 hari ya, tapi begitu besarnya Tuhan mengasihi saya. Kebetulan kemarin saya ikut dan saya sangat puas dengan penjelasan dari Pastor Hans, dan itu sempat bergetar pas waktu mendoa kerahiman ilahi kemarin itu. Di saat mulai Bapak kami aja itu udah bergetar, kayak merasakan kehadiran Tuhan kali ya. Dan sampai di puluhan kelima itu saya masih bergetar waktu mendasarkan teman-teman dan para ibu mendasarkan doa itu, saya masih bergetar tangan saya itu, dan akhirnya saya menangis dan saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, meskipun saya tidak mengikuti novena ini 9 hari berturut-turut, tapi Engkau mengasihiku dan merasakan sesuatu dari situ. Dan kayak memang udah lama tahu novena kerahiman ilahi ini kan, tapi belum sempat berhasil 9 hari berturut-turut, dan bersyukur kemarin itu mendapat suatu pembelajaran soal purgatorium, dan bersyukur banget Tuhan masih mengasihi saya untuk mendalami apa yang terjadi di purgatorium, jiwa-jiwa apa saja yang ada di purgatorium, dan bagaimana kita yang masih berziarah di bumi ini mendoakan mereka yang di situ. Dan begitu besarnya kuasa Tuhan untuk saya pribadi kemarin, luar biasa, sempat menitikkan air mata di saat para ibu mendasarkan doa kerahiman ilahi itu. Dan mudah-mudahan tahun depan saya bisa mengikuti novena kerahiman ini secara 9 hari berturut-turut, agar bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan untuk saya pribadi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Dorencia untuk sharingnya. Begitu luar biasa, Dorencia masih muda, tetapi sudah membuka diri untuk mencintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, mungkin masih ada yang lain yang ingin bersharing ataupun bertanya. Selamat malam, Pastor Niko, Ibu Minar. Selamat malam, Prof. Saya mau bertanya mengenai doa-doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Apakah kita perlu menyebutkan nama satu-satu, Pastor? Atau ada keluarga seperti papa, mama, oma gitu, apa yang sudah meninggal sudah berapa puluh tahun yang lalu, apa perlu disebutkan namanya, Pastor? Itu aja saya tanya. Ya, terima kasih Bu Floren. Soal nama itu tergantung dari intensi untuk siapa hari itu kita mau khususkan doanya. Kita tidak boleh juga berpikir bahwa Allah tidak mengerti akan apa yang kita inginkan. Yang paling diperlukan dari kita adalah bagaimana jiwa kita terarah kepada belas kasih Tuhan yang memurnikan dan menyelamatkan mereka. Maka bila kita ingin berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, bila ada orang-orang tertentu yang kita mau doakan secara khusus, baiklah itu disebutkan namanya. Dan bila itu banyak, lebih baik kita buat suatu keteraturan, misalnya kita mendoakan mereka dengan nama, dengan secara khusus. Misalnya kalau mau menyebut namanya,
ya mungkin satu untuk satu wujud doa, atau dua atau tiga. Karena kadang kita begitu direpotkan dengan nama-nama itu, kadang begitu banyak sehingga kita juga menjadi pusing juga mendoakan, karena begitu banyak juga saudara-saudara yang sudah kita kenal, yang meninggal dan sebagainya. Yang paling utama adalah kita percaya belas kasih-Nya untuk menyelamatkan mereka, dan bila kita ingin mewujudkan doa kita secara khusus untuk satu orang, baiklah nama itu disebutkan. Baiklah nama itu disebutkan. Ada kebiasaan di Eropa, di Roma, setiap hari atau tanggal di mana seseorang itu meninggal, dia membuat intensi misa kepada pastor. Artinya, setiap kali ada dia ingat tanggal ulang tahun meninggalnya saudaranya atau saudarinya, dia mengirimkan intensi, membuat surat dalam satu amplop dan menyerahkan kepada seorang pastor yang akan mempersembahkan misa untuk jiwa orang yang didoakan itu. Jadi setiap tanggal di mana orang itu diingat pada hari kematiannya, di situ dipersembahkan misa untuk dia secara khusus atau doa secara khusus. Begitu yang bisa saya tambah dan saya jawab. Maaf ya Pastor Niko, maafkan saya bertanya lagi. Apakah jiwa-jiwa yang sudah meninggal berpuluh tahun, mereka masih di dalam purgatorium ya Pastor? Dan berapa lama sih mereka itu di dalam purgatorium Pastor? Kita terus mendoakan mereka. Kita terus mengirim misa untuk mereka ya Pastor. Ya. Soal lama atau waktu kita tidak tahu persis. Karena bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Bagi kita manusia, satu hari satu malam ada 24 jam. Satu bulan ada 30 hari. Tetapi bagi Allah hal itu tidak berlaku. Yang diinginkan dari kita adalah sikap beriman kita. Bahwa seperti Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah keyakinan iman kita. Kita percaya mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itulah kita mendoakan mereka. Jangan fokus kepada siksa mereka, tetapi fokus kepada Yesus yang memberi kehidupan. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan sampai kepada keselamatan. Siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup selama-lamanya. Ini yang harus menjadi fokus kita, Ibu Katrin. Bukan penghukuman mereka di purgatorium, tapi keyakinan kita akan kebangkitan Kristus, penebusan Kristus. Kesitulah doa-doa kita diarahkan. Oleh sebab itu, kita berdoa juga seperti doa Francesco Jacinta dan Lucia di Fatima itu, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Artinya, kita tetap fokus kepada kebaikan Tuhan, belas kasih-Nya, bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, tidak boleh fokus kepada penghukuman yang diterima oleh jiwa-jiwa itu. Kita yakin Kristus itu, kalau kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, Kristus juga akan mengingat bahwa kita adalah juga berbelas kasih. Seperti dikatakan Santa Faustina, ada 3 tingkatan melakukan belas kasih. Yang pertama, dengan wujud konkret yang nyata, yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang lain lewat perbuatan kita, lewat materi kita, dan sebagainya. Yang kedua, lewat kata-kata yang penuh belas kasih, lewat pengampunan, lewat nasihat kepada orang lain, lewat cinta yang kita tampakkan lewat perkataan kita. Dan yang ketiga, perbuatan belas kasih itu ada dalam tingkatan doa. Dan salah satu wujud doa kita, belas kasih kita kepada mereka yang telah meninggal adalah doa-doa kita yang kita tunjukkan kepada mereka. Sekali lagi, fokus kita harus kepada Kristus yang telah bangkit, yang telah mulia, yang mengatakan dialah kehidupan kekal, bukan kepada penghukuman mereka di api penyucian. Begitu Ibu katanya. Ya, Pastor, terima kasih Pastor. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih Bu Katrin. Terima kasih Pastor Niko penjelasannya. Terima kasih Bu Flora.
Terima kasih Ibu Catherine yang sudah bertanya. Semoga jawaban pastor sungguh sangat menuntun Ibu. Bapak Ya. Ibu, Terima kasih, Bu Pasari, Bu. Terima kasih. terima kasih Bu Catherine. Sangat Bapak jelas. Ibu. Sangat jelas ya, sangat jelas saya. Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Ya, Lagi. Silakan Tricia Ramali. iya. Selamat malam Pastor Niko. Selamat malam semua Selamat ibu-ibu. malam Ibu Tresia. Saya boleh bertanya sedikit Silakan Ibu. tentang indulgensi penuh. Ya. Seumpama seperti saya jalani dengan novena kerahiman ilahi ini selama 9 hari. Saya juga doa rosario di api penyucian. Dan saya juga setiap pagi ikut misa. Tapi saya misa live streaming selama ini sudah setahun. Saya tidak ke gereja karena suami ada penyakit bawaan dan saya juga ada sedikit penyakit bawaan. Saya tidak berani ke gereja. Tapi setiap minggu saya tetap ikut live streaming atau Zoom untuk devosi ya, Pastor. Ya, Ibu. Selama berapa tahun ini saya selalu ikut seperti ini tahun-tahun ini, tapi biasanya saya ke gereja. Dan saya waktu prapaskah, saya nekat, saya pergi pengakuan ke kamar pengakuan dosa. Dan tadi sore juga saya ikut absolusi sakramen tobat ini ya. Satu yang saya tanya, bagaimana dengan besok saya tidak ke gereja, tapi saya live streaming, apakah indulgensi penuh itu yang saya tunggu-tunggu, saya harapkan setiap tahun itu, apakah diterima, Pastor? Pertanyaan yang rumit ya Ibu ya. Karena soal yang menerima itu adalah Yesus yang penuh belas kasih ya. Tetapi indulgensi itu adalah buah-buah dari sakramen tobat. Ya. Yang adalah buah-buah sakramen tobat yang diserahkan oleh Kristus kepada hak otoritatif gereja, yakni lewat pelayanan imamat para rasul yang diserahkan oleh Yesus kepada gerejanya. Maka saya tidak berani mengatakan ibu itu sudah menerima indulgensi penuh. Saya tidak berani mengatakan itu Ibu, tapi yang mau saya katakan adalah Kristus itu sang kerahiman dan Paus Yohanes Paulus II dalam penitensiari apostolik mengatakan ada 3 syarat untuk memperoleh indulgensi penuh itu. Yang pertama, menerima sakramen tobat, yang kedua menerima komuni kudus, dan yang ketiga berdoa untuk wujud-wujud Sri Paus. Jadi lebih dari situ saya tidak sanggup menjawab lagi. Iya, karena saya sendiri rasanya biasa tiap tahun ya Pastor. Saya pergi ke gereja, saya ikuti novena, saya tetap doa rosario, tetap doa untuk Paus ya. Rasanya waktu di pesta kerahiman itu saya ke Puncak 2000 sama-sama teman-teman devosi semua di sana. Rasanya penuh kegembiraan. Amin. Rasanya hati ini rasa aduh. Tapi tahun ini Pastor, saya rasanya sedih sekali. Bagaimana lah ya saya ikutin. Aduh, saya rindu dengan indulgensi. Jadi dari tadi saya menanti-nanti apakah ada yang menanya. Nah, saya rasa inilah saatnya saya yang bertanya, Pastor, karena saya rasa tidak puas tahun ini dengan pandemi ini. Iya, benar-benar. Ya, semoga andai pun kita tidak menerima indulgensi penuh seperti harapan Paus Yohanes Paulus II, tetapi bila kita tetap mengamalkan belas kasih lubuk kerahiman Allah yang begitu luas terbuka belas kasihnya kepada kita, pada pesta kerahiman ilahi itu, semoga tidak mengurangi pengharapan kita akan cintanya kepada kita. Tapi soal apakah itu indulgensi penuh, sekali lagi saya tidak berani mengatakannya Ibu. Iya, Pastor.
Maaf ya Pastor, pertanyaan yang saya juga- sungguh-sungguh terbelit. Ya, saya juga mohon maaf karena saya tidak berani mengatakan ya. Aduh, terima kasih Pastor, saya sudah Kasih mengganggu Bu Trace waktunya. ya. Ya, terima kasih sekali Semoga lagi. Selamat malam. semoga pandemi cepat berakhir, Ibu. Iya, Agar tahun depan sama-sama kita dapat semua. kita menyambut tubuh Kristus. Bapak Ibu masih Iya. adakah? Terima kasih, Bu. Boleh, Terima selamat kasih. malam ya, Pastor. Bolehkah saya tanya? Selamat malam, Ibu Mary. Ya, bolehkah saya menanyakan Pastor ya? Boleh. Kalau dulu kalau setahu saya, kita kan waktu meninggal itu kalau bukan harus lah, lebih bagus ya kita ada terima minyak suci ya. Iya. Tapi kenapa sekarang saya ada ikut lah ya, gereja kita ada memberikan minyak suci untuk kita boleh waktu penyembuhan. Emangnya kalau minyak suci itu boleh terima berapa kali? Satu orang gitu. Sebab saya menerima dua kali minyak suci itu ya. Saya terasa saya punya badan penyakitnya langsung baik dari saya keluar gereja 2 kali. Jadi maka itu orang tuh tanya saya, kenapa lu cepet? Saya nggak bisa bilang lah. Saya ada doa, saya ada bermacam-macam. Saya minta sama Tuhan loh. Jadi apakah itu minyak suci waktu penyembuhan sakit itu kita ke gereja boleh terima berapa kali gitu? Setahu saya dulu ya, saya kecil-kecil kan kita Katolik. Saya tahu kalau orang udah mau meninggal gitu menerima minyak suci itu. Jadi saya juga heran ya. Saya juga heran kok sekarang boleh ya terima beberapa kali gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci itu kita kadang-kadang umat Katolik kurang memahami atau sering juga salah memahami. Seolah-olah sakramen minyak suci itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang telah mendekati ajalnya, mendekati sakratul maut. Tetapi sesungguhnya sakramen pengurapan orang sakit itu boleh diterima oleh orang-orang yang lanjut usia, yang berada dalam sakit yang berat, dan juga kepada orang-orang seperti saya katakan tadi yang berada dalam sakratul maut. Tetapi bukan hak paten atau semata-mata hanya boleh diserahkan atau diberikan kepada orang yang berada dalam sakratul maut. Ada 2 sakramen, ada 3 sakramen yang hanya boleh diterima sekali oleh seorang Katolik. Yang pertama sakramen baptis dan yang kedua sakramen krisma. Nah, ada yang 2 itu kan. Nah, sementara sakramen pengurapan orang sakit bisa diterima berkali-kali oleh setiap orang yang membutuhkannya, yakni orang dalam usia lanjut, orang yang berada dalam sakit berat, dan juga orang yang berada dalam sakratul maut. Dan juga bagi orang-orang yang ingin menghadapi operasi, juga boleh diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Artinya, tidak semata-mata hanya untuk orang yang berada dalam sakratul maut, dan juga boleh diterima berkali-kali dalam hidupnya. Tidak hanya sekali, Ibu. Karena itu adalah lambang dan tanda kehadiran Kristus yang menguatkan, yang menyembuhkan. Sebagaimana Kristus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi penghiburan kepada orang-orang yang berduka, meringankan beban kehidupan kita. Itulah artinya sakramen pengurapan orang sakit. Itu adalah salah satu dari sakramen penyembuhan. Dan sakramen penyembuhan yang lain adalah sakramen rekonsiliasi atau tobat yang kita bicarakan tadi. Karena dalam sakramen rekonsiliasi bukan hanya tubuh kita yang disembuhkan, tetapi lebih adalah jiwa kita, batin kita dipulihkan kembali, disembuhkan kembali untuk relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Maka sekali lagi, sakramen penyembuhan itu dalam bentuk sakramen pengurapan orang sakit boleh diterima lebih dari sekali dalam hidup seseorang.
Selamat Ibu Mary telah menerima sakramen pengurapan orang sakit dan merasa dikuatkan, diteguhkan lewat sakramen pengurapan orang sakit itu. Itu berarti Tuhan menghadirkan diri secara nyata dan jelas lewat sakramen pengurapan orang sakit untuk Ibu Mary yang kami cintai. Selamat Ibu Mary telah menerima penyembuhan dari Tuhan. Oke, Terima kasih. Pastor. Terima kasih Pastor sama Ibu Minar ya. Ya, Pastor terima kasih Bu Mary. Terutama berterima kasih sama Tuhan Roh Kudus ya. Dan saya bisa jumpa sama Pastor Niko ya kalau nggak salah. Iya, benar. Saya sudah kepingin mau tanya sudah lama nih saya. Terus orang itu boleh nggak apa-apa lu pergi aja terima. Memang benar saya udah terima itu. Kesehatan saya lagi lebih maju gitu ya. Iya. Kadang orang takut menerima sakramen pengurapan orang sakit. Wah, saya kan bukan mau mati. Kenapa saya harus terima sakramen pengurapan orang sakit? Jadi disalah mengerti, orang takut ya. Karena tidak biasa untuk hal seperti itu. Dikira kalau nanti menerima pengurapan orang sakit berarti saya akan mati, begitu kan? Iya, ya. Iya Ibu. Maka lainnya kalau dulu kan cuma sekali aja waktu kita mau meninggal gitu, kita tahu siapa sakit mau meninggal bawa pastor buat minyak terakhir gitu ya, minyak suci gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih. Baik. Terima kasih sama pastor sama Ibu Minar ya. Sama Ibu. Terima kasih Ibu Mary sama-sama. Karena waktu sudah sampai di penghujung, mari Pastor Niko, kami mohon doa penutup dan berkat sekalian untuk saudari kami yang berulang tahun. Kemarin ada satu Ibu, Yeni, dan hari ini juga ada yang berulang tahun, Ibu Lucia Wijaya. Mohon doanya, Pastor. Mohon Ibu videonya Lucia. dibuka biar kami lihat untuk memberkati kami. Ini saya. Saya dibuka videonya Pak. Ya saya buka. Pintu postulan juga terbuka untuk kalian, tapi kalian nggak datang-datang. Takut nggak nampak berkatnya. Iya. Kita doa ya. Saya nampak berkatnya, Pastor. Ibu siapa tadi? Ibu Lucia. Ibu Lucia ya yang Lucia Wijaya, Yeni juga, Yeni dan Lucia Yeni Wijaya kemarin. ya. Oke, kemarin ya. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkaulah awal mula hidup kami, dari Engkaulah kami berasal dan milik-Mulah kami. Kami berdoa bagi ibu kami, Lucia Wijaya, yang berulang tahun hari ini. Berikanlah ibu kami ini kesehatan dan umur yang panjang, rahmat cintamu untuk seluruh hidupnya dan untuk keluarganya. Berikanlah dia kesehatan yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Berkati segala usaha, kemanapun dia melangkah, Engkau yang memberkatinya, melindunginya, dan merahmatinya. Berkati juga saudari kami Yeni yang berulang tahun kemarin ya Tuhan. Berkati dia senantiasa, lindungi, kuatkan, teguhkan hatinya di saat-saat dia mengalami kesulitan. Berikanlah dia kekuatanmu, rahmat penebusanmu, rahmat cintamu yang dia bisa andalkan dalam kehidupannya. Malam ini ya Tuhan kami akan istirahat. Berkatilah semua anggota Devosan dalam grup doa Love Praying Family ini ya Tuhan. Dan jadikan kami besok segar dalam merayakan pesta kerahiman ilahi. Pesta yang menjadi kekuatan kami. Yang menjadikan kami semakin yakin Engkau kasihi lewat kerahiman-Mu yang tak terbatas. Bukalah hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami merasakan betapa Engkau mencintai kami lewat pesta kerahiman ilahi ini. Berkati semua ya Tuhan yang hadir pada saat Zoom ini. Baik mereka yang sedang berada dalam kesulitan hidup. Mungkin ada dalam permasalahan keluarga. Mungkin ada dalam permasalahan pekerjaan. Berkati mereka ya Tuhan. Semoga lewat pesta kerahiman ilahi ini kami merasakan betapa Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan.
Engkau senantiasa memberikan yang terbaik sesuai dengan cinta-Mu. Berkati kami malam ini dalam istirahat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Dokter Suryadi dan Dokter Teresia di Palembang. Semoga mereka tetap dalam perlindungan-Mu, dalam cinta kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan Dan sertamu. sertamu juga. Semoga Tuhan memberkati engkau, mengarahkan pandangannya kepadamu, dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberkati engkau, dan Dia memberikan engkau damai sejahtera daripadanya. Tuhan memberkati engkau sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.